Abraham itu sunat, kan gitu ya. Itu kan ajaran Abraham, bukan ajaran Muslim toh. Ya kami diperintahkan dalam Al-Quran mengikuti Abraham. Perintahkan mana? Ada tertulis di kitab. Dari datanya 123 anak hal itu. Anda itu mengada-ada. Karena Anda tidak kondusif, cacing. Terpaksa Anda saya injak lehernya. Itu aja diskusinya. Karena Anda tidak kooperatif. Di sini tempat diskusi baik-baik, Anda kok kooperatif, mohon maaf. Saya kembalikan Anda ke asal di atas pohon. Di sanalah tempatnya Anda, di atas pohon di hutan untuk bercengkrama dengan saudara-saudara Anda yang punya ekor. Lanjut lagi Bunda. Jadi itu ya perintah Allah ya. Perintah Allah kepada kita umat Islam nih. Ya, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ya, fitrah manusia itu ada 5. Pertama khitan, kemudian mencukur, memotong kuku dan segalanya. Itu 5 fitrah manusia, itu hadis Rasulullah. Perintah Allah tadi di surah An-Nahl 123 itu, ikutilah milah Abraham, ikutilah agama Abraham. Apa itu? Ibrahim kan diperintahkan tuh perjanjian kekal itu menyunatkan. Ingat yang pertama disunat itu Ismail. Ismail umur 13 tahun, Abraham umur 90 tahun, Ishak baru kemudian Ishak. Jadi Judaism dan Islam itu, karena ini ada Abraham yang garis keturunannya kepada Ismail kepada Rasulullah SAW dan Ishak kepada Bani Israel. Jadi mereka sama-sama diwajibkan ini khitan, sunat. Nah, Kristen ini penumpang gelap, dari mana perintahnya ini nggak jelas ya. Memang jadi Paulus ini yang membawa bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Sementara perjanjian kekal sunat itu ya, kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi, melengkapkan, menyempurnakan. Bukan ditiadakan. Paulus lah yang kalian ikuti, sehingga hukum-hukum Tuhan ini tidak lagi berlaku. Begitu teman-teman. Silakan Ricardo. Seharusnya dipertanyakannya Bunda. Dulu. Pertanyakan, Yesus kan Tuhan, kan sunat Tuhan nih. Kenapa Kristen tidak sunat? Itu silakan. Silakan. Bunda, saya tahu Bang, itu ajaran dari dulu Bang. Ya ini Bunda, saya mau tanya Yohanes tadi 3. Kenapa lu nanya Bible ke Muslim ya? Aku kan itu Bang, pengen tahu aja Bang. Iya, nanya apa Anda? Yohanes 3:17 kah tadi? Aku apa? 3:16. Nah itu, Yohanes 3 ayat 17, saya share Google. 17:3, Yohanes 17:3. Saya share Google nih. 17:3 sepertinya Bang. Hidup kekal ialah bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya. Karena Yesus menjanjikan hidup kekal kepada pengikutnya. Dan itu Yohanes 17:2. Kemudian diperjelas di Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi ajaran Yesus itu tauhid, satu-satunya. Ya, nah entah dari mana keimanan kalian ini ya. Ya tentunya dari hasil dogma doktrin ya, konsili-konsili, Trinitas, 3 Tuhan. Padahal ajaran Yesus tauhid, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang kau utus, Yesus utusan, Rasul. Itu kali Bang ya yang ingin kau pertanyakan. Berarti Yesus utusan, dibilang Tuhan. Nah itulah Bang, karena kalian disesatkan oleh ajaran Paulus dan penerjemah Bible. Ya, penerjemah Bible. Kalau satu-satunya berarti enggak ada duanya. Cuma satu, tunggal. Di Ulangan 6:4, Nabi Musa pun berseru kepada Bani Israel, dengarlah orang Israel, sema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian Yesus pun di dalam Markus ya, ketika seorang bertanya kepada Yesus, Guru, hukum apa yang terutama? Dijawab oleh Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Sama. Jadi Yesus itu pelanjut estafet ajaran Musa yang tauhid. Tiba-tiba jadi sekarang kalian 3 dalam 1. Dari mana itu? Ya itu hasil konsili. Waalaikumsalam. Ya Allahu ya Rabbi. Apalagi yang ditanya, Bro Richard? Apa lagi? Bingung aku. Gak pernah gigi aja soalnya, jadi bingung, lupa kata-kata pastoh gitu. Apa itu? Ini Bibil. Apa yang membuat kamu bingung? Itulah bang, konsep Tuhan gitu. 3 jadi 1 gitu. Ya konsep itu nggak pernah diajarkan oleh Yesus. Yesus kan udah dijelaskan Bunda Rahmat tadi. Hanya satu Tuhan menurut Yesus. Yesus bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Ya konsep-konsep itu kan 1 Yohanes 5 nomor 7 ya itu nongol belakangan. Kamu percaya nggak Richard hanya satu Tuhan? Percaya. Kalau Yesus itu termasuk satu Tuhan atau dia utusan Tuhan? Utusan. Ya utusan sudah. Kalau utusan nggak boleh jadi Tuhan ya. Tapi dia dapat bang, menyembuhkan orang sakit, bangkitin orang mati bang. Nah ini harus dijelaskan ya. Semua para nabi itu diberi kekuatan atau yang disebut mukjizat oleh yang mengutus dia, menandakan bahwa dia adalah utusan Tuhan berbeda pada manusia pada umumnya. Kenapa Yesus bisa menghidupkan orang mati? Kenapa bisa Yesus orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat? Bukan menandakan dirinya Tuhan, tapi menandakan dirinya utusan Tuhan. Setelah dia menghidupkan Lazarus, dia menengadahkan tangan ke atas, mengucapkan syukur kepada Tuhannya yang mengutus dia. Bukan setelah dia menghidupkan Lazarus dia berkata, "Akulah Tuhan." Nah, tidak. "Aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Biarlah orang yang mengelilingi aku di sini percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Tertulis di mana? Di Yohanes 11 41 sampai 42. Boleh abang. Boleh juga nih. Nabi Musa alaihissalam bisa bermujizat membelah lautan. Kenapa demikian? Ya karena Nabi Musa alaihissalam diberi kekuatan mujizatnya agar bisa menunjukkan kepada dunia, menunjukkan kepada Firaun bahwa saya ini utusan Tuhan, berbeda dengan Anda. Jadi semua para nabi itu diberi mujizat menandakan dia adalah nabi utusan Tuhan. Itu bro. Ini mengerti kan nih Richard? Adalah dikit-dikit itu. Itu bro, jadi nabi itu berbeda dengan kita. Dia manusia pilihan Tuhan, diberi kecerdasan, diberi firman supaya bisa menyampaikan kepada kaumnya agar dia tidak salah, agar dia tidak ngarang-ngarang. Jadi nabi itu semuanya pintar, cerdas, melebihi manusia pada umumnya. Itulah disebut nabi utusan Tuhan. Paham sampai sini? Paham. Nah kalau sudah dilebihkan ilmunya dan seterusnya itu bukan berarti dia dilebeli jadi Tuhan. Nggak bisa. Karena dia adalah makhluk yang pernah bernapas di muka bumi. Dia makhluk ciptaan Tuhan, bukan Tuhan ya bro. Setuju? Setuju. Setuju bang. Ricardo usia berapa? 23.
23 ya, waktunya lah untuk lebih belajar lagi ya. Enggak bang, makanya saya ke sini masuk komal-komal ini belajar lagi lah. Tapi ya kebanyakan itu bang, jadi nyekan teman-teman muslim itu, jadi kadang pernah juga ke masjid Jumat gitu sama ngikut gitu. Boleh nggak bang kalau non muslim gitu masuk ke masjid gitu? Tidak ada aturan masjid melarang orang masuk. Anda boleh masuk masjid dengan catatan ya Anda harus berperilaku sebagaimana jamaah pada umumnya. Tapi kalau Anda masih Kristen masuk masjid, apalagi ikut sholat, ya sia-sialah itu kerjaan Anda itu, karena Anda belum ikrar, Anda bukan muslim. Tapi kalau datang ingin belajar Islam, belajar bagaimana sholat, langsung mempraktekkan, is oke aja. Lebih baik kalau masuk lain kali, jujur saja kepada pengurus masjid, saya Kristen, saya boleh nggak belajar sholat? Pasti boleh, gitu bro. Apakah itu bang, mau sunat dulu bang kalau mau masuk masjid gitu? Ya lain kali ya. Kamu udah disunat belum? Enggak lah bang, kalau Katolik sunat. Ya disunat dulu, karena di Bible-mu sendiri itu orang yang tidak bersunat tidak boleh najis masuk di bait suci. Di mana ya bang, dalil mana bang? Mana Ada. Mana bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya kasih data. Bang ya bang. Di apa ya? Di Yeskel 44 nomor 9. Baca coba. Satu HP bang. Oh ya. Bacakan lah bang. Berfirmanlah Tuhan, setiap orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk bait suci. Tapi kami nggak bersunat bang. Gitu. Berarti itu Yesus sunat lah bang ya? Umur 8 hari kan di Bible disunat ya. Sunat ya bang. Nah, tapi kami nggak sunat bang. Berarti kami ikutin siapa bang? Ikutin yang tidak bersunat. Diikuti mungkin masa. Artinya Anda tidak sama dengan Yesus. Itu kan tadi pertanyaannya. Yesus sunat, kamu nggak sunat, berarti kamu tidak mengikuti apa yang diwajibkan kepada Yesus. Itu bro. Buat yang diikutin salah bang, nggak sunat Yesus, tapi kami ikutin lah yang gitu. Jangan jelas Yesus sunat, kamu enggak. Ya nanti kalau ditanya, kenapa kamu nggak sunat? Siapa yang nyuruh? Ayo. Paulus Galatia 5 nomor 3, Paulus berkata, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Itu ajaran Paulus, nggak boleh sunat. Gitu bro. Paham. Sekarang kalau kamu mau sunat hubungin saya, gampang kok kalau mau sunat, tinggal bawa ke bengkel, ada laskar bit. Atau dibawa ke Bone, di Bone diapain tinggal bawa? Ada cangkul. Gila mati ya. Itu pakai las aja, las yang itu. Dia maunya laskar bit. Nah ini bang, ada komen netizen Yesus nggak makan bang, gimana tuh bang? Komen netizen. Apalagi? Yesus nggak makan babi, ada komenan. Ya memang Yesus sebagaimana di Ulangan 11 nomor 7, babi itu haram. Jadi Yesus takluk terhadap hukum Torah, tidak makan babi. Ada Bunda Natali, silakan diajarin adik kita Bunda. Ya gimana Bang Handi? Aku baru duduk habis jemput anak.
Dia nanya-nanya tentang Bible, kenapa masalah sunat, masalah babi haram, loh. Bang Andi aja itu. Aku ini capek ini, saya perlu istirahat. Aku dikeroyok sama. Loh, gak ada yang keroyok kok. Ini komenan-komenan netizen nih. Oh gitu. Abang ini Kristen, mau masuk Islam gitu bang? 50% percaya, 50% tidak. Oh, enggaknya kenapa? Dia Kristen, Natalia. Dia mau belajar Bible di Islam. Karena Iya. Islam ini jujur. Oh, jadi karena Islam jujur ya, dia mau belajar Bible-nya ke Islam gitu. Ya ini yang mau dipelajarinya apalagi memangnya kok bisa-bisanya ke Islam belajar Bible. Beda ya yang diajarin pendeta sama yang ada di Bible ya. Beda Bu, tanya lain, jawab lain, tanya lain, jawab lain. Tanya 10 pastor itu lain jawaban Bu. Terus ini yang masih mengganjal apa? Ya salah Bu, apa dari keluarga masih Kenapa? dari keluarga, tekanan dari keluarga, tapi dalam hati percaya sih Yesus utusan gitu. Percaya Yesus utusan. Nah, Cuma karena keluarga gitu aja. Jadinya masih. ya Bu. Ini Bang Ricardo ini apa sekarang kegiatannya? Ini lagi kerja di Malaysia nih Bu. Oh kerja di Malaysia. Ya Bu. Aslinya tapi Indonesia. Asli Indonesia, Putus Ibau. Oh. Ya Bang, kalau masalah keluarga tuh sebenarnya ya dijalani tuh dari abangnya dulu sih. Soalnya kalau mau memberatkan ke keluarga, ya abang sendiri yang tahu keluarganya gimana. Kalau keluarganya nggak bisa diajak diskusi atau takut gitu ya, keluarganya pasti nggak ngizinin, ya memang nggak perlu minta izin. Kalau mau mualaf itu nggak perlu minta izin siapapun. Karena ya memang paksaan udah jelas bukan kan. Terus kalaupun memang mau mualaf itu bukan harus ada restu dari orang tua, bukan. Tapi abang saya ada malap, tapi dia kena usir Bu di rumah Bu. Abang Oh saya. diusir. Ya Bu, maka saya takut itulah Bu, diusir di rumah gitu nanti. Nggak diterima lagi gitu. Jadi abang ini lebih takut sama orang tua apa lebih takut sama Allah Bang? Sama Allah lah Bu. Ya lebih takut sama Tuhan atau sama orang tua? Dua-duanya. Dua-duanya. Lebih takut sama dua-duanya. Bang, kalau diusir dari rumah, gini Bang, abang tuh hidup di dunia itu mau sampai berapa lama Bang? Sampai mati lah Bu. Anggap umurnya panjang, 80 tahun, 100 tahun lah gitu ya. Umur panjang itu nggak mati-mati tuh 100 tahun. Ini abang udah umur berapa? 20-an? 20-an ya kan? Berarti kalau abang masih dikasih umur panjang, insya Allah kalau dikasih umur panjang, ini hanya sampai berapa sih Bang? Mau sampai anggap 100 tahun, 80 tahun gitu. Itu cuma berapa lama gitu. Dunia itu hanya kecil loh Bang. Akhirat itu yang besar, akhirat itu yang selamanya. Kalau abang takut diusir, kalaupun terjadi Bang ya, kalaupun terjadi diusir kayak kakaknya abang ini, diusir ya udah. Yang memberi rezeki itu bukan orang tua. Yang menjamin kehidupan Bang Richard ini bukan orang tua. Allah sendiri yang menjamin. Abang apalagi udah kerja, kalau takut diusir ngapain gitu loh Bang. Dengan abangnya udah kerja nih sebenarnya kan posisinya abang udah mandiri loh. Tapi sayang orang tua Bu, saya Bu. Iyalah, kalau sayang sama orang tua harus. Justru kalau masuk ke Islam, abang jadi mu'alaf itu malah harus lebih lagi menyayangi orang tua Bang. Apa kita makan Wajib. paksa gitu Bu? Makan paksa Kenapa? kalau masuk. Kalau kita sudah malap, boleh kita maksa orang tua masuk? Nggak boleh dipaksa. Nggak boleh dipaksa Bang. Bolehnya kita mencontohkan.
Kita kalau mengajak itu dengan kebaikan. Kalau orang tuanya bisa diajak dengan diskusi, alhamdulillah, silakan diskusi. Kalau orang tuanya nggak bisa diajak pakai teori, nggak bisa, bisanya pakai praktek. Ya udah, kita contohin akhlak kita sebagai seorang muslim, sebagai muslimah. Itu kayak gimana? Nah, aku sendiri juga gitu, Bang. Sampai sekarang orang tua aku masih Kristen dua-duanya. Tapi apakah hubungan baik dengan mereka renggang, aku jadi musuhan? Enggak. Kalau mereka kecewa, iya. Mereka pengen ngajak aku balik lagi, iya, ke sana. Tapi kita harus nolak dengan cara yang paling santun. Itu perintah Allah, Bang, di dalam surat Luqman ayat 15. Kita itu menolak ajakan orang tua yang masih kafir, itu wajib. Jadi kalau orang tua kita, kamu nggak usah masuk Islam, balik lagi ke Kristen, kamu harus ke gereja lagi, gini-gini. Kita menolak dengan yang santun. Dan kita contohkan akhlak kita. Nggak mungkin, Ma, nggak mungkin, Pak, kalau aku balik lagi ke sana. Mama sama Papa nggak mungkin juga kan aku ajakin sholat. Nggak mungkin kan? Ya udah. Jadi hal-hal yang kita bisa lakuin, kita bantuin mereka. Mereka butuh apa? Kalau kita bisa penuhi, kita kasih ke mereka. Justru itu wajib. Kita wajib berbakti kepada orang tua, tolong menolong dalam hal kebaikan itu wajib. Beda dengan di Kristen, justru di Kristen di Lukas 24, 26 ya, itu malah kalau mau menjadi murid Yesus, harus membenci bapaknya, ibunya, istrinya, kan gitu. Bahkan nyawanya sendiri gitu. Harus dibenci. Ini gimana caranya gitu loh konsepnya, cara membenci orang tua tuh gimana? Nggak ada yang sanggup deh. Orang nggak beragama pun saya rasa sulit untuk benci orang tuanya ya, sulit banget. Nah jadi kalau dilihat-lihat ajaran kasih, ya mengasihi orang tua itu malah lebih bisa kita rasakan kalau kita menjadi seorang muslim, karena itu wajib. Abang kan udah baca Lukas 14:26, udah baca Kak, Bang? Lupa Bu, saya lama nggak baca Bible. Soalnya Ya. Tuhan. Nih, aku bukain karena abang kan berat banget ke orang tua ya. Kalau abang berat ke orang tua, bang lihat coba nih. Lukas 14:26. Apa ini katanya? Ini tulisan merah kan kata-katanya Yesus nih kalau tulisan merah. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Coba abang baca. Bang? Iya ya. Ya coba abang baca. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara lakinya atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya. Harus membenci lagi itu. Harus membenci kan? Nah, Katanya, kata Yesus. Yesus palsu itu. Hah? Yesus palsu. Yesus palsu. Oh iya iya, ada dua ya, ada banyak Yesus ya di Bible ya. Satu. Nanti ada palsu. Ini Yesus siapa yang ngomong? Yesus asli apa Yesus palsu? Palsu tuh palsu. Oh Yesus palsu. Ya berarti kalau ini palsu berarti ada yang asli. Nah memang nggak masuk akal kalau seorang utusan Tuhan ternyata mengajarkan kebencian kepada orang tua, itu nggak masuk akal, Bang. Iya, Bu. Katanya ada Iya pakai. kan? Ya kan? Abang yakin kan Yesus? Abang percaya nggak Yesus itu utusan? Seperti Yesus katakan di Yohanes 17:3. Percaya, tertulis. Percaya? Nah, tertulis. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan Yesus yang asli menyuruh membenci bapak ibu? Iya, nggak mungkin lah Bu, orang tua sendiri dia benci itu. Makanya Bang, kalau abang memang pasti udah belajar Bible juga kayaknya abang ya. Belajar Bible Lama nggak belajar Bu, lama nggak belajar saya. lama nggak belajar. Kalau Banyak abang mau, nonton ceramah dari Islam gitu saya Bu. kenapa? Lama gitu. Nggak akan nonton ceramah ustadz saya. Oh hanya nonton ceramah Ustadz. Ustadz Ulu Somad, nah itu Yahya Waluni waktu itu saya nonton juga. Masya Allah, guru-guru keren itu, guru-guru keren. Saya juga suka nonton-nonton mereka itu.
banyak yang dipelajari. Kalau nggak tahu apa-apa, saya nyari ceramahnya beliau, ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Bang, abang ini kan kalau mau selamat, abang tahu nggak sih? Kita tuh kan nggak tahu ya bang ya, umur kita ini sampai kapan? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Nah, kita nggak tahu. Terus kalau abang ini hanya memberatkan kepada orang tua, abang mau nunggu orang tuanya mualaf dulu gitu, bareng-bareng mualaf, baru abang mau mualaf apa gimana? Masih dipikir Bu, pakai otak masih Bu. Tapi kalau tentang ke Islam nggak ada yang ragu lagi, yang masih 50% percaya, 50%-nya. Yang masih nggak percaya di Islam apa bang? Nabinya kah? Itu hadis-hadis palsu itu. Hadis-hadis doif? Itu. Atau palsu yang bikinan dari webnya Oten? Nggak tahu ya itu Bu. Ya apa yang menurut Bang Richard ini Cuman nggak takut bener gitu? Takut sunat saya Bu. Takut sunat Oh, takut sunat. Tapi saya percaya sih Islam gitu, agama benar gitu. Saya percaya. Oh, Bang. Abang kalau takut sunat sekarang teknologi ini loh, Bang. Canggih-canggih, Bang. Kayaknya zaman sekarang orang-orang kalau sunat banyak yang nggak sakit kayaknya ya. Sunat laser ya, tuh yang di bawah banyak yang komen, sunat gak sakit Bang katanya. Ada yang kepotong tuh. Oh, itu ya naudzubillah. Itu malpraktek itu ya, Bang ya. Yang kepotong tuh. Ya, malpraktek. Insya Allah cari yang ini Bang, cari yang memang benar-benar abang survei dulu tempatnya kan. Tapi kata teman aku yang muslim sini nggak sakit sunat katanya. Zaman sekarang soalnya canggih-canggih Bang, sunat itu nggak sakit. Zaman sekarang aku lihat anak-anak kalau mereka habis acara sunat gitu, kemarin sunat ini sore udah berigasan mereka Bang, udah bisa lari-lari mereka. Kalau ibu sih nggak masang Bu, wanita Bu. Kalau kami laki nih. Iya, enggak kan aku bilang yang aku lihat laki-laki kalau anak-anaknya disunat itu loh Bang. Anak laki-laki disunat kan biasanya di Jawa sini kan ada acara syukuran, berdoa gitu kan. Nah itu mereka biasanya sunatnya siang gitu. Itu sore-sore maghrib mau malam gitu. Itu udah ini loncat-loncat mereka, udah lari-lari, nggak sakit katanya. Bang, kalau disunat sakit Bang ya. Sakitnya disunat itu cuma berapa lama sih Bang? Nggak tahu, kita belum sunat, masih saya belum sunat. Nah, nggak tahu, tapi nggak mungkin selamanya kan Bang? Enggak lah, cuma sekarang. Nah, nggak mungkin selamanya. Nah, Abang kalau nunda-nunda, Abang takut sunat lah ini itu jadinya takut nggak mau masuk Islam gara-gara takut disunat. Walaupun udah niat mau masuk Islam tapi karena masih takut, belum megang kuncinya gimana Bang? Belum megang kunci Islamnya gimana kalau Abang belum berislam? Ya ngikut ajaran itu lah Bu. Ikut ajaran apa? Kristen? Katolik? Tetap di Katolik? Enggak, saya masih bingung lah gitu, cari keberadaan Tuhan itu yang mana benar, mana yang salah gitu. Kalau mau tahu cari Tuhan yang benar, cari Tuhan yang salah yang mana, yang benar yang mana, dilihat dari kitab sucinya Bang Richard. Kitab sucinya ini benar nggak sih datang dari Tuhan? Kitab suci itu kan berisi firman dari Tuhan, sepakat ya? Ya kan? Ya, Dan Tuhan itu nggak mungkin salah, bener kan? Nah, yang namanya firman Tuhan nggak mungkin salah, jadi pasti 100% bener. Kalau 100% benar, kita bisa tahu Tuhan yang diperkenalkan di dalam kitab suci itu siapa. Coba Abang uji. Abang ini Katolik nih, Abang uji Bible-nya. Abang bandingin deh. Terserah sama kitab suci manapun, silakan. Sama buku-buku yang dianggap suci oleh agama manapun, silakan Abang bandingin satu persatu. Kalau cuma Abang mau bandingin Islam sama Kristen ya monggo.
Silakan gitu, nggak ngerti monggo kayaknya ya. Ini Silakan. mantan Katolik, Dinda. Mantan Katolik beliau ini. Mantan Beliau Katolik? Iya. Ini Bang Ayi. Bang Ayi di Malaysia, mantan Katolik dia. Oh Mualaf iya. sudah. Iya, Bang Ayi ini Mualaf udah bisa mualaf. dihandle dengan dia. Iya, Bang Richard. Kalau Bang Richard mualaf nih di Malaysia nih ada Bang Ayi juga mualaf ya. Nanti mungkin bisa diantarin ke tempat sunat kalau takut. Malaysia mana dia? Saya Malaysia Timur. Bang Ayi, assalamualaikum Bang Ayi. Waalaikumsalam. Richard Malaysia sebelah mana itu? Boleh kita tahu? Sarawak. Saya orang Borneo. Orang asli Borneo. Borneo mana? Melayu ke Dayak ke China bang. Oh, saya bukan Melayu, saya bukan suku kaum Melayu, saya suku kaum dusun. Memang asli dusun. Dulu kayak itu cawat, gitulah. Kalau Inggris cakap dia lebih kurang sama dengan Kalimantan lah. Pulau Borneo tuh. Saya Borneo juga bang, Putus Ibau saya. Dayak saya bang, Dayak. Bang, izin dikit ya, Bang Ayi ya. Izin dikit, Bang Richard. Bang Richard, tadi kan Bang Richard bilang masih mencari-cari mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang salah gitu kan, takut salah sembah kan kita. Nah itu dicoba deh, dicek di Bible-nya Abang lihat bener nggak sih ini Bible beneran firman Tuhan 100%. Nggak ada kesalahan. Saya pernah dengar sama Ustadz Hairul ini katanya kitab-kitab di Kristen kebanyakan direvisi katanya. Ustadz Oh iya. Itu. Kalau direvisi memang iya bang. Banyak. Abang pernah lihat datanya nggak yang direvisi? Enggak pernah. Tapi saya pernah dengar ucapan Ustadz Yahya Bahaloni itu. Ya. Mau lihat datanya? Boleh lah, lihatkan. Oke, aku tunjukin datanya ya. Ya. Bentar. Aku bukain dulu nih. Sebenarnya banyak sih, satu-satu aja ya dulu. Ini Bang Markus 16:9. Ini sebenarnya kalau Markus 16 kita lihat di terjemahan LAI, ini sampai 20. Malaysia juga sama ya, pakai LAI ya. Sampai 20 ada ayatnya. Tapi kalau kita lihat Bang, ini kita lihat 9 sampai 20 ini dari mana? Kita lihat di kodeks. Markus ya Bang ya? Ya, ya. Kodeks Sinaiticus. Kita klik nih. Kenapa? Kenapa Bang? Ada apa Bang? Enggak, bacaan komen netizen nih. Oh, ini. Ntar aku gedein lagi tulisannya nih, biar kelihatan. Aku deketin ya. Ini Markus ya, kita cari ya. Markus, Lukas, Yohanes, Paulus. Nih Markus. Kok kecil layarku? Markus ya, kita lihat di sini Markus 16. Ini Markus 16, kita lihat di kodeks Sinaiticus ya. Nah, ini cuma sampai 8, Bang. Cuma sampai 8. Nih, coba lihat. Ini bawahnya nggak ada lagi nih. Ini nggak ada nih. Ini 9 nggak ada. Langsung hilang nih. Cuma 1 sampai 8. Bu, itu yang ori enggak, Bu? Yang ori kah? Iya, kodeks ini kan yang ori. Dari manuskrip-manuskrip terus dijadikan kodeks. Jadi ini kodeksnya, kodeks yang tertua ini, kodeks yang paling tua Sinaiticus.
Nih. Cuma sampai 8. 8. Nah, sampai 8 Bang. Tapi di Bible ini ada 9 sampai 20 lagi, ini dari mana? 9 sampai 20. Dari kalau kita lihat penjelasan dari pakar Bible, Markus 16 ya, 9 seterusnya gitu ya. Kita lihat nih tafsiran Yerusalem. Ini dari Alkitab Sabda ya Bang ya. Ternyata ini dikatakan di sini bagian penutup Markus ini pasti termasuk ke dalam kitab suci dan diinspirasikan. Ini belum berarti bahwa ayat-ayat ini juga ditulis oleh Markus. Nah, penulisnya siapa Bang kalau kayak gini Bang? Penulisnya juga nggak tahu. Dan sangat diragukan apakah sungguh-sungguh termasuk ke dalam Injil. Nah, diragukan Bang. Makanya ini pertanyaannya ini dapat dari mana satu perikop? Satu perikop loh. Markus 16 ini. Makanya kalau kita lihat di Markus 16 ini kok perintahnya aneh-aneh gitu ya. Markus 16 ini perintahnya aneh-aneh nih. Kita lihat dari ke-16-nya ya. Ini memang ini tulisan siapapun gak ada yang tahu gitu loh. Belum tentu ini tulisannya Markus. Kok berani-beraninya di sini ditulisi merah seolah-olah ini perkataan Yesus. Nih, mulai dari 16 kita lihat ayatnya. Bunyinya aneh banget nih. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kemudian kita lihat tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Waduh. Mereka meletakkan tangan di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini Bang, megang ular, minum racun, mereka nggak mungkin celaka, nggak mungkin mati. Ini masuk akal apa nggak Bang? Enggak lah Bu. Minum racun maut nggak mati? Mati lah Bu, minum racun, masa hidup. Nah, kayak gini pantas nggak Bang? Enggak. Markus dari ini ya, dari Markus 16 aja, ini satu perikop ini 9 sampai 20 ini nggak jelas gitu kan? Nggak masuk akal nggak kayak gini? Nanti tambahan lah, iya tambahan lah. Tambahan, boleh nggak firman Tuhan itu ditambah-tambahi? Nggak boleh, haram. Haram. Kalau firman Tuhan aja ditambah-tambahi itu nggak boleh, berarti itu bukan firman Tuhan lagi. Kalau udah kecampur dengan ulah tangan manusia, ya masa masih bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya? Coba Abang lihat Kejadian 3:14. Abang pernah nggak Bang? Abang ini kan udah hidup 23 tahun ya Bang ya? Ya. Nah, selama Abang hidup 23 tahun, Abang pernah nggak ngelihat ular makan debu? Mana ada? Mana ada ya Bang ya? Nah, ini Bang, makanya saya pun heran. Iya, mana ada masa ular makan debu? Nggak percaya aku. Ulah makan DPR ada Bang. Iya. Nih, coba ini Tuhan yang mana yang bisa menginformasikan gitu loh. Kok kok bisa-bisa aja ada ular makan debu ini? Gimana ceritanya nih? Kejadian 3:14. Nih ya, Kejadian 3:14 Bang. Itu pembodohan tuh Bu, ating Bu. Oh, pembodohan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ular mana makan tanah, makan debu? Nggak pernah ada ya Bang ya? Ya Bu, orang gila kalau percaya tuh. Waduh. Bang, kalau serigala ketemu domba, kira-kira apa yang dilakukan serigala kepada domba itu Bang? Jadi makan ada makanan itu. Dombanya pasti dimakan ya? Bukan malah diajak makan bareng gitu, bukan ya? Tak lah, masa makan bareng dia.
Apalagi kalau makan rumput, nggak mau pasti serigalanya diajak makan bareng, terus makan rumput nggak mau ya? Nggak mau lah ya Bu. Coba abang baca nih bang, Yesaya 65:25. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami. Lancau lah singa makan jerami. Terus bang. Dan ulah akan hidup dari debu. Tiada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Masuk akal nggak bang? Serigala ketemu domba malah mabar makan bareng. Kalau pakai keleset Bu nggak masuk akal Bu. Nggak masuk akal. Mungkin nggak Tuhan yang Maha Tahu itu menginformasikan seperti ini bang? Mungkin nggak? Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Ngeri kan bang? Iya. Bang, makanya bang, kita itu kalau ngelihat kayak gini-gini nih, kita jadinya mikir gitu loh. Abang pasti kan mikir ya, punya akal sehat abang ini. Mungkin nggak sih kayak gini? Abang sendiri jawab, nggak mungkin. Yang namanya Tuhan, itu maha segala-galanya lah. Dia maha pencipta, dia Tuhan semesta alam, dia yang tahu apa yang dia ciptakan. Dia yang maha tahu apa yang terjadi di semesta alam semesta ini semua. Nah, kalau hal-hal yang kayak gini aja bisa diketawain sama orang-orang yang jangankan belajar IPA ya, anak masih kecil aja kalau ngelihat ular makan debu dibacain gitu, mereka pasti kaget gitu loh. Ular mana makan debu, serigala mana makan rumput jerami, singa mana makan kayak gitu. Ini wajar gak sih kayak gitu? Nah, coba bang, di dalam Al-Quran, abang tahu bang, di dalam surat At-Tur ayat 1-6 itu ada api di dasar laut. Ternyata lava panas memang ada ya bang ya? Dulu. Ada kan bang? Udah hilang. Lava-lava panas itu ada di dasar laut. Ternyata itu sudah Allah beritahu dalam Al-Quran. Dulu waktu zamannya Nabi Muhammad diutus, itu belum ada yang namanya peneliti, belum ada yang namanya ilmuwan. Tapi Allah sudah mengabarkan itu kepada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini bisa tahu itu dari mana kalau bukan dari yang Maha Tahu. Berarti Nabi Muhammad istimewa lah Bu. Iya, istimewa dong. Informasinya bukan kaleng-kaleng informasinya. Terus garis edar tata surya bang, itu di Al-Anbiya. Saya diajarkan membenci Islam Bu. Natalia. Natalia. Iya. Ada informasi dari TV One ini. Pilot penerbang dari China, dia kecelakaan di atas. Entah nabrak apa itu. Ya, Yang langit. Nabrak apa itu Bang Dalbo? itu nggak tahu aku. Katanya kecelakaan di atas dia. Waduh, nggak tahu aku. Nabrak tiang langit mungkin nggak sih ada tiangnya? Itu nabrak ini deh, Linda dan Sali, roh berbentuk merpati. Aduh. Ini Bang Richard, kemudian ini ya Bang ya, kalau di Al-Quran itu memang semakin kita mempelajari, semakin kita baca, itu kita semakin takjub gitu loh. Kok bisa ya kayak gini? Tapi saya suka Bu dengar ayat suci Al-Quran itu Bu. Suka denger ayat Al-Quran. Suka, apalagi suka Mahyam, Al-Baqarah, Al-Imran gitu, suka saya dengar Bu. Iya Bang, dibaca itu enak gitu, tenang gitu ya Bang ya. Nggak tenang, apalagi waktu saya tuh pusing apa gitu dengarkan, saya tenang perasaan gitu Bu. Nah, kalau Abang baca Al-Quran itu merasakan tenang, merasakan damai gitu. Ini kalau Abang dengerin Bible rasanya gimana Bang? Kalau Abang dengerin Amsal gitu Bang, Amsal 7:18, Yeskiel 23:19, itu gimana Bang kalau Abang dengerin itu? Tenang lah gitu, rasa adem gitu pikiran. Enggak, kalau Amsal. Kalau Nah. Kalau Al-Quran kan memang bikin tenang Bang. Kalau Amsal Bang, nih bentar aku tunjukin ya.
Aku on camin datanya. Cao sih dia ya. Apa bang? Enggak bahasa China. Abang Chinese ya? Bisa bahasa China, bisa bahasa Melayu, bisa bahasa Malaysia. Orang Dayak saya. Dayak Cina, toke-toke Melayu. Enggak, campuran dari ada itulah dari leluhur, ada Melayu juga lah. Dari leluhur itu. Oh. Ini bang, belum kubuka ya datanya ya. Bentar, kameranya ini. Amsal bang, Amsal 7:18. Marilah kita memuaskan. Hah? Memuaskan birahi hingga pagi hari bersama menikmati asrama. Apa tuh Bu? Menikmati asmara bang, bukan asrama bang. Ini Amsal bang, Amsal 7:18. Al-Quran kah? Bukan lah bang, Amsal bang, Bible bang. Amsal bang. Ini nggak tahu bang. Abang mau lihat yang di sini langsung. Ini aku kan punya juga nih yang kayak gini nih. Mau lihat? Oh, ntar bukain ya. Kitab saya lah, wih. Iya. Baiklah punya kitab. Kenapa kaget bang? Yo mestilah masa memuaskan hingga pagi hari bersama-sama. Apa enggak tepah lu? Ini bang, Amsal ya, lihat nih Amsal nih. Ini punyanya Ella ini, nih, Lembaga Alkitab Indonesia, ya. Ini udah coret-coret, soalnya punya aku waktu masih aku kecil, soalnya udah aku coret-coret. Ini ya, Amsal, kita lihat ya. Amsal, kelihatan jelas nggak ngeblur? Blur. Amsal. Nah ini nih kelihatan ya. Amsal. Amsal 7 ya. Ini nih Amsal. 7. Kita lihat yang 18. 18. Nah ini nih. Bentar. Harus dipasin dulu, dipasin. Nah, coba bang lihat 18 paling bawah. Ya kita memuaskan birahi hingga hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Samaan bang dengan yang di sini tadi. Bodoh tuh tukang tulis tuh, asli bodoh. Astagfirullahaladzim. Itu Bu, masa bukan aku yang bilang loh, jadi teman-teman lihat ya, ini bukan aku yang bilang loh ya, aku nggak berani loh bilang gitu. Ini gimana pun juga ini firman Tuhannya kalian, jadi kami nggak boleh menghina gitu. Ya. Untuk saya lah Bu, sampai parah Bu, parah tuh. Parah. Ini kayak gini loh kata-katanya. Ini bang, Yeskiel bang. Yeskiel abang tahu lah, Yeskiel masa nggak tahu? Bang nggak mati itu. Nah, Yeskiel bang, coba baca bang. Yeskiel 16:7 bang. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu, maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh keadaan hanya bugil. Tapi enak bang dibaca di kamar mandi ini bang. Bang aku cibailah bang itu. Gimana bang? Ini mungkin gak sih bang? Tuhan kok menggunakan narasi-narasi seperti ini gitu? Mungkin gak sih? Pantas ada komentar Bible isinya porno, komentar netizen nih. Iya kenapa? Kenapa? Maksudnya pantas nggak bang? Kalau kitab suci ternyata isinya kayak gini gitu bang? Pantas nggak? Nggak pantas lah Bu. Kitab suci dianggap suci mas gitu isinya. Kayak gini-gini nih bang. Kan ngeri gitu loh bang. Sebenarnya banyak sih kalau mau lihat-lihat kayak gini-gini di Bible banyak banget bang. Nggak habis-habis kita kalau mau bahas ini. Ngeri. Makanya bang,
kalau Bible bisa dihafal, apa jadinya kalau dihafal sama anak-anak kecil, Bang? Terus tiba-tiba dia membacain kayak begitu. Itu tadi yang di bawahan di selebes itu, Dek, apa itu? Yang mana tadi? Itu Bang Handi Kejadian, bawa tadi. Kejadian ya tadi ya? Bentar. Itu tadi Bang Handi kemana sih? 38 kah? 389. Bilangan ya. Bukan. Apa sih tadi? Kejadian ya? Kejadian 389 ya? Iya, kejadian 389 ini. Nih. Ya, suruh dia baca. Ini coba Bang, kejadian 389 Bang. Tuh, tapi unan kah? Ya, Onan. Tahu bahwa bukan ia empunyanya keturunannya nanti, sebab itu setiap hari ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Loh, mesum. Terus abang saya mualaf. Kayak gini loh Bang, ini yang namanya kitab suci itu pasti pedoman hidup kita lah Bang. Ini kalau orang yang pedoman hidupnya yang dibaca kayak begini nih, hidupnya kayak gimana ini Bang? Yeskiel 23:21, engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Ini apa ini Bang, kalau pedoman hidup kayak gini Bang? Jadi apa dia? Beda sama Islam, kitab suci Al-Quran tuh. Beda dong Bang. Beda. Kalau Al-Quran jelas gitu, bersih, nggak ada revisi gitu, terjaga gitu. Ya makanya Bang, kita ini nggak tahu kita ini mau sampai kapan hidup di dunia. Bisa aja aku besok meninggal, bisa aja abangnya yang besok tiba-tiba meninggal, bisa nanti mungkin tahun depan, mungkin tunggu udah nenek-nenek baru aku meninggal. Kita nggak ada yang tahu Bang. Mungkin 5 menit lagi, 10 menit lagi, kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi Bang. Kalau Tuhan udah ngasih peringatan kepada kita, Tuhan udah ngasih petunjuk kepada kita, terus kita mau apa dengan yang udah ditunjukin itu? Kita mau nerima atau kita mau nolak? Itu pilihannya di diri kita masing-masing Bang. Kalau di Al-Quran dengan sudah jelas kebenaran hanya ada di dalam Al-Quran, kebenaran kitab suci hanya di dalam Al-Quran, dan jelas di situ diperintahkan untuk menyembah Allah, tiada Tuhan selain Allah, sembahlah Allah, dirikanlah sholat mengingat Allah. Itu dilakukan Bang. Kalau orang udah paham Islam itu yang benar, itu melakukan itu Bang. Kita nggak ada tahu umur kita sampai kapan. Bu, saya Ya, boleh kalau- tanya, Bu. Boleh, Saya boleh boleh. tanya, Bu. Al-Quran, Bu, ayat surah Al-Imran ayat 3. Al-Imran ayat 3. Apa yang mau ditanya di situ? Saya baca terjemahkan ya, Bu. Boleh, Bu? Ya, baca terjemahnya aja. Ia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dalam kurung Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Berarti kitab sebelumnya ada yang salah, Bu. Oh iya, kitab sebelumnya tuh begini loh Bang, bukan kitab sebelumnya ada yang salah gitu, bukan. Kitab yang sebelumnya yang Allah berikan, ya kayak Taurat kan diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diberikan kepada Nabi Isa, itu nggak ada yang salah, yang asli. Jadi Taurat yang asli yang diberikan kepada Nabi Musa nggak mungkin salah karena sama sumbernya dari Tuhan, sumbernya sama-sama dari Allah. Kemudian Injil, Bu, konsep Sebentar Nabi dulu. diutus untuk bangsa-bangsa. iya sebentar dulu Bang. Kalau Nabi Musa itu kan kepada Bani Israel.
Begitupun Nabi Isa di surat As-Saff ayat 6 itu juga diutus kepada Bani Israel. Nah, jadi Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa itu benar, nggak ada salahnya. Tapi kemana itu sekarang? Katanya orang Islam pun juga disuruh mengimani ada kitab-kitab terdahulu. Iya, kami mengimani. Kami mengimani nabi-nabi yang diutus dulu, rasul yang diutus dulu diberi kitab. Iya, kami imani. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa kok sekarang Islam dibacain Bible gitu ya? Kok nggak mau sih ini nerima gini? Yang dimaksud yang diturunkan kepada Nabi Musa yaitu hanya untuk kaum Nabi Musa. Kalian itu kaumnya siapa? Kaum Nabi Musa sudah berakhir. Kaumnya Nabi Isa pun juga sudah berakhir. Jadi sekarang di mana kalau kita mau ketemu? Di mana Taurat yang asli? Di mana Injil yang asli? Kita nggak bisa ketemukan itu. Karena itu hanya dimiliki oleh kaumnya mereka masing-masing. Taurat yang asli hanya dimiliki kaumnya Nabi Musa. Sudah berakhir. Injil yang asli di mana? Hanya dimiliki oleh kaumnya Nabi Isa. Di mana sekarang? Ya udah nggak ada. Kaumnya Nabi Isa udah nggak ada, udah berakhir. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 75 itu sudah dikatakan bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah diubah-ubah. Makanya yang asli udah nggak ada. Tertulis boy. Ada. Nih aku tunjukin ya Al-Baqarah ya. Al-Baqarah 75. Nanti saya tunjukin di Bible Anda juga ada. Di Biblemu pun juga ada dengan jelas. Kita bukain. Al-Baqarah, bentar ya. Sepi betina Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 75. Langsung terjemahannya ya. Langsung artinya. Nih, aku deketin. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahuinya. Nah, ini Allah ngasih tahu. Ya. Apalagi yang kita harapkan gitu loh. Jadi ngapain? Al-Quran udah sempurna. Al-Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu. Terus kita ngapain lagi nyari-nyari yang dulu? Yang dulu udah dirubah-rubah. Nah, sekarang abang nih aku tunjukin di dalam Bible. Nih kita buka yang namanya Yeremia 8:8. Ya, kalau abang ini masih 50-50, belum percaya 100% ke Islam gitu, tapi abang juga masih di Kristen, ya buat belajar aja, buat bahan pertimbangannya abang nih, abang lihat di Yeremia 8. Ya, baca bang, baca. Apa nih? Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana, kami mempunyai Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuangnya menjadi bohong. Apa bang yang dibuat jadi bohong? Pena palsu yang buat jadi bohong ini apa? Apa? Yang sudah menjadi palsu ini, yang sudah jadi bohong ini apa bang? Pena palsu sudah membuat jadi bohong ini apa yang dibuat jadi berbohong? Ibu tidak tahu saya bu. Nah gini bang, bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Taurat Tuhan sudah dirubah. Taurat Tuhan sudah dirubah-rubah oleh pena palsu menjadi bohong. Apanya lagi yang harus dibangga-banggakan gitu loh dengan kami punya Taurat, kami punya Taurat. Ingat di sini teman-teman Kristen kalau berdiskusi, hey Islam kami punya Taurat, di perjanjian lama kami punya Taurat. Taurat apa yang kalian punya? Taurat yang kalian banggakan apa? Taurat yang kalian punya bahkan dikonfirmasi dari Bible kalian sendiri di dalam Yeremia 8:8. Taurat Tuhan yang kalian punya itu ternyata sudah diubah menjadi bohong. Apalagi kebenarannya kalau udah jadi bohong. Apalagi mengharapkan kebenarannya kalau udah jadi bohong. Betul. Lagi ya, satu lagi nih, Yeremia lagi nih. Yeremia 23. 36.
Kalau ke data kan jelas. Iya, jelas. Nah, Kalau saya ya, tanya pendeta lagi, pastor itu lagi jawabannya. iya, ragu dosa. Gak boleh banyak tanya nanti. Ya kan? Yeremia 23:36. Abang baca bang, silakan. Tetapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan janganlah kamu sebut-sebut lagi, sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri, dan oleh kamu telah memutarbalikkan perkataan-perkataan Allah yang hidup, Tuhan semesta alam, Allah kita. Nah, ini ada nggak yang memutarbalikkan perkataan Tuhan? Ada. Kalau Allah dengan Allah itu sama lah, Bu. Oke. Allah dengan Allah ini. Allah. Ya. Apa? Allah dengan Allah. Kami itu Allah dengan Katolik. Allah. Muslim Allah. Ya, ini aku pakai data ya, biar enak jelasinnya. Nih, aku bukain data langsung. Sebentar, aku siapin datanya dulu. Ntar aku ketik data-datanya dulu semua, jadi biar nanti langsung enak bleng gitu ya. Bentar bang. Udah banyak mendapat pelajaran ini si Ricardo ya dari tadi ya. Ya Bu, saya Ya, belajar Bu. Keren. ini enak dia belajar. Dulu aku juga mau mualaf itu aku belajar bang, tapi belajar sendiri. Nanti bayar Bu ngajarin. kalau sini. Ah? Enggak bayar sini. Nggak bayar. Enggak lah, nggak bayar. Bang, abang nih ini ya, aku buka dari KBBI dulu bang. Ini ya tulisannya ya. Alah, tulisannya kan? Nah, Ya, kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia nih jelas. Ini kalau tulisannya kayak gini, bacanya definisinya nama Tuhan dalam bahasa apa bang? Arab. Dalam bahasa Arab. Nah, kalau orang Arab nyebutnya Allah. Jadi kita ngikutin kaidah bahasa Arab, bukan Allah, tapi Allah. Karena ini kan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ini kalau di KBBI. Ya, ini kan kalau di KBBI bang. Terus abang nih coba lihat di Oxford Dictionary. Nih ya, Oxford Dictionary. Nih, abang bisa lihat ini sumbernya nih. Ya. Ini juga nih tulisannya. Tulisannya sama kan kayak di terjemahan LAI kan tulisannya, kalau kalian itu di gereja bilangnya Allah gitu kan ya. Nah, ternyata di sini di Kamus Oxford aja itu bilangnya apa ini? Coba definisinya nih bang. Dicuri lah Bu itu kalimat itu dari LAI gitu. Atau di Tepat banget. Karena ini menurut Oxford Dictionary aja bang, Kamus Oxford aja. Ini coba abang baca nih definisinya apa? Allah itu apa? Allah itu the name of God among Muslim. Ya, the name of God among Muslim. Nama Tuhan di kalangan Muslim, bukan di kalangan Kristen. Dan ini nama Tuhan, bukan gelar, tapi nama ya bang ya. Tapi dicuri. Kan? Dicuri, bener bang. Kamus mana lagi nih? Cambridge juga sama. Nggak dilaporkan aja LAI Bu. Kan diceritakan. LAI udah ini, udah sering dilaporkan aja tuh ke jaksa tuh. dimintain untuk menghapus nama Allah
dan istilah-istilah Islam, istilah-istilah yang ada di Al-Quran yang mereka ambil sudah dimintai Bang. Bahkan dari pihak Kristen sendiri, Pendeta Sulistyo itu juga dia sudah berkoar-koar, jangan ambil nama Tuhannya orang Islam, dia bilang begitu Bang. Memang Kristen itu kalau menerjemahkan ya, Kristen itu kan kitabnya Perjanjian Baru, original teksnya Yunani, itu nggak ada kata Allah, itu nggak ada di situ Bang. Yunani Karena kan memang Allah pakai dewa. iya Yunani, iya pakai Theos. Kalau mereka malu nggak mau pakai dewa, takut kelihatan pagan gitu ya, pengennya Tuhan, ya udah pakai Tuhan, Theos, Tuhan, atau Tuhan mereka siapa? Tuhan mereka kan Yesus, terjemahin aja Yesus. Kenapa kok jadi Allah gitu loh? Yang paling saya nggak terima ini Bang, ini aku tunjukin data, ini bikin saya sakit hati melihat ini. Mereka udah ngambil nama sesembahan orang Islam, terus diterjemahin kayak gini. Nih 1 Korintus 1:25. Saya nggak mau itu Bu, kata-kata ada bodoh-bodoh nama saya Bu. Nah, Dosa Bu, dosa. ya ini yang dicatat di dalam Bible. Sebab yang bodoh dari Theos. Ini kalau original teksnya kan Theos. Tapi itu Bang, aduh. Nah, ini terjemahan lama lagi Bang. Ini TL. Parah lagi. Iya, ini kalau di TL kita lihat, karena kebodohan kan kurang ajar. Maksudnya apa? Kok nama sesembahan saya dibodoh-bodohin? Ciba itu Bu, yang Ciba itu Bu. Iya, original teksnya kan kalian Theos. Jadi kalau memang kalian itu Theos mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, nggak mau pakai dewa, ya udah pakai Tuhan. Nama Tuhan kalian siapa? Jangan pakai nama Tuhan saya. Kalau Tuhan kalian Yesus, pakai Dewi ya. Kalau nama Tuhan kalian itu Yesus, kenapa di sini nggak ditulis karena kebodohan Yesus gitu loh? Kenapa harus Tuhan saya yang kalian kayak giniin, dinistakan ini? Kan itu Bu, minoritas sesuai lah Bu. Kan itu sebagai minoritas. Nah, dan memang gini, minoritas itu mereka punya ciri khas untuk kemalasan sendiri ya. Karena mentang-mentang minoritas membuat kegaduhan, terus nanti merasa terintimidasi. Dikit-dikit penistaan agama. Nanti mereka bilang gini, kalian itu begini-begini ya, kalian mayoritas bebas melapor gini loh. Padahal negara kita ini negara hukum. Kalian kalau minoritas ya jangan ngelunjak, udah tahu minoritas kok ngelunjak. Nama Tuhan orang Islam diambil buat menerjemahkan Bible. Theos kalian kok jadikan Allah, kan kurang ajar ini. Apa karena kebodohan Allah? Apa maksudnya, kan kurang ajar. Kalau Tuhan dia yang bodoh, ya Tuhan dia aja yang bodoh. Ngapain Tuhan saya dibilang-bilang bodoh di sini? 1 Korintus 1:25. Malu kah? Karena kebodohan Theos. Janganlah nama sesembahan saya dikata-katain di sini. Nah, Bang Richard ini banyak-banyak belajar. Bagus Bang, banyak belajar Bang. Tapi apa daya Bang, kalau abang ini banyak belajar. Mbak Natali, kenapa dia tidak rubah kata Allah di situ ya? Kalau dia pakai Theos, ya dia cari terjemahannya ternyata dewa. Ya, malu mereka dewa Tuhannya itu loh. 200 Bu. Bukannya harus pakai kata Allah situ, harus nyamar-nyamar gitu lah. Bang, abang Richard nih apa jangan-jangan masih takut mualaf gara-gara ke mindset Nabi Muhammad begini begitu gitu, apa gimana Bang? Biasanya gitu. Nabi Muhammad itu bagus Bu. Akhlaknya bagus, Nabi Muhammad saya